Asteris selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 386 seperti yang diharapkan, pesta perayaan untuk mendapatkan hak menjadi tuan rumah Olimpiade menjadi acara besar yang melibatkan seluruh negeri. Hiburan, bagi warga saat ini, sangat jauh dari beragam pilihan yang muncul di masa depan, yang mereka miliki hanyalah beberapa cara untuk bersenang-senang di sana-sini. Kehidupan malam terutama menari di disko atau makan dan minum bir di warung barbecue, beberapa kota besar mungkin memiliki ruang karaoke dan orang-orang akan mampir untuk menyanyikan beberapa lagu. Itu saja. Dengan demikian, saat berita perjamuan dirilis, itu langsung menjadi topik rumah tangga di dalam negeri mengingat hubungannya dengan persetujuan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Pengaruhnya dapat dianggap sebagai yang kedua setelah hitungan mundur malam tahun baru tahunan di televisi nasional. Namun, hitungan mundurnya adalah tahunan, tetapi hanya ada satu perjamuan perayaan ini karena telah memperoleh hak untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Itu membuat perjamuan jauh lebih istimewa. Keesokan harinya, Jasper dan Henry tiba di bandara bersama. Semua tamu dari kota Harbor tiba di ibu kota Swallow hari ini, jadi Jasper pasti harus menjemput mereka. Namun, Jasper tidak fokus saat tiba di bandara. Mempertimbangkan keempat keluarga kaya akan tiba bersama, termasuk senior yang tangguh seperti Pak Tua Lau, ibu kota Swallow segera memutuskan untuk memberikan standar sambutan tertinggi begitu mereka mengetahuinya. Mengabaikan tim penyambutan lainnya, fakta bahwa wali kota dan wakil wali kota ibu kota Swallow hadir berarti Jasper harus menyingkir. Namun, tidak ada yang hadir juga menganggapnya enteng. Bagaimanapun para petinggi sangat menyadari bahwa empat keluarga besar kota Harbor dan pengusaha kaya raya ada di sini bukan untuk mereka tetapi untuk Jasper. Jasper telah melakukan sesuatu di kota Harbor, dan itu bukan rahasia bagi para petinggi. Karena itu, kedatangan Jasper juga disambut sapaan antusias wali kota dan wakilnya. Sebagai cucu Pak Tua Lau, Henry tentu saja bergabung dalam percakapan dengan beberapa orang penting di sana. Ya Tuhan, lihat saja betapa antusiasnya mereka bersamamu. Menurutku mereka semua satu terlihat ingin mengurungmu di dalam sangkar kecil. Henry berbicara dengan iri ketika keduanya kembali. Jasper tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apa hubungannya dengan mengurungku di dalam sangkar dengan mereka yang antusias? Mereka akan menguncimu sehingga kau bisa bekerja dengan mereka, tentu saja. Mereka ingin menyadari kemampuan dan pengaruhmu, jelas Henry. Jasper tersenyum, tetapi tidak ada perubahan dalam ekspresinya ketika dia menjawab, mereka di sini karena kakekmu yang mereka sambut, tidak mungkin aku bisa berbicara dengan orang-orang hebat seperti itu jika aku sendirian. Henry melihat ekspresi tenang Jasper dan menyeringai, kadang-kadang aku benar-benar bertanya-tanya apakah kau adalah orang tua bijak yang telah bereinkarnasi ke garis waktu kita. Kita berdua masih muda, tapi mengapa kau begitu luar biasa, Henry tidak pernah menyangka bahwa leluconnya yang sebenarnya adalah kebenaran. Tentu, Jasper secara fisik berusia 20-an, tetapi jiwanya adalah orang tua yang bijaksana yang telah mengalami lebih dari setengah peristiwa seumur hidup. Kurang dari 10 menit kemudian, pesawat khusus mendarat di landasan. Jasper dan Henry mengikuti di belakang dua tokoh utama dan diikuti oleh kelompok penyambutan. Dengan Pak Tua Lau di depan, kepala lain dari empat keluarga besar berjalan menuruni tangga. Dua wali kota ibu kota Swallow melangkah untuk menyambut mereka, dengan antusias menyapa Pak Tua Lau. Meskipun ini adalah pertama kalinya semua orang bertemu satu sama lain, generasi yang lebih tua tampaknya memiliki pemahaman diam-diam untuk semua bertindak seperti teman lama dan mulai mengobrol. Pak Tua Lau minta diri dan berjalan ke arah Jasper, menepuk bahunya dengan cara yang sangat akrab. Kita bertemu lagi, Jasper. Jasper menyambutnya dengan sopan. Aku senang melihatmu masih berseri dan sehidup terakhir kali kita bertemu, Pak Tua. Pak Tua itu tertawa keras, masih terlalu dini bagiku untuk beristirahat ketika aku melihat warga menjalani kehidupan yang lebih baik dan kekuatan serta pengaruh bangsa kita tumbuh setiap hari. Bab 387 di antara empat keluarga, keluarga Lau adalah yang paling istimewa dan dengan status tertinggi di daratan. Dia bukan lagi seorang pengusaha belaka, dalam hal status, dia mungkin berada di posisi yang lebih tinggi daripada kedua wali kota ibu kota Swallow. Terlepas dari apakah statusnya di atas atau di bawah wali kota, itu ditakdirkan untuk setiap tindakannya berada di bawah pengawasan publik.
Tidak hanya dua wali kota ibu kota Swallow yang bingung melihat seberapa dekat Patua Lau dan Jasper, tetapi bahkan 3 keluarga lainnya dari 4 besar tampak tertarik dengan pemandangan itu. Kemudian, Spencer dan Yo datang untuk menyambut Jasper. Diikuti terakhir oleh Wallace Langdon yang belum pernah ia temui sebelumnya. Pria tua yang tegas dan teliti itu diikuti oleh putranya Kennedy. Sekarang Kennedy dan Jasper berkenalan. "Kau anak muda yang luar biasa," Wallace tersenyum dan memuji. "Terima kasih, Tuan Langdon, tetapi masih banyak yang harus aku pelajari dari kalian semua." Jasper masih sangat perhatian dan detail dalam hal menyapa orang, kata-katanya halus. Dengan cara yang membuatnya tampak jauh lebih tua daripada dia yang berusia 20-an tahun. Wallace terkekeh, "Kota Harbor benar-benar terlalu kecil, terutama dalam 2 tahun terakhir. Aku tidak suka betapa berat dan matinya udara. Aku senang ada pemuda sepertimu untuk menghidupkannya. Kita harus memberitahu mereka bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih baik. Aku juga menyadari bahwa daratan tampaknya berkembang lebih dari yang kita kira. Mengingat bagaimana ia berhasil menghasilkan pemuda yang menjanjikan sepertimu, aku yakin bahwa pasar daratan akan memiliki masa depan yang cerah. Kau harus berhubungan dengan lebih banyak orang daratan akhir-akhir ini, Kennedy. Jangan hanya percaya bahwa daratan ada di belakang kita. Ketahuilah bahwa akar kau dan nenek moyang kita semuanya berasal dari daratan. Belum lagi, daratan memiliki masa depan yang tak terbatas, dan itu hanya akan menjadi waktu yang singkat sebelum melampaui kota Harbor. Dengan pasar yang begitu besar di sini, kita dapat mengikuti jejak keluarga Lau dan mulai berinvestasi di daratan juga." Kennedy menjawab dengan sopan, "Ya, ayah." Kata-kata Wallace dengan mudah mencerahkan suasana hati kedua wali kota. Persetujuan 4 keluarga dari daratan juga merupakan persetujuan perpanjangan untuk mereka. Akan bermanfaat bagi negara dan warganya jika mereka berhasil menggunakan kesempatan ini dan membujuk 4 keluarga kota Harbor dan pengusaha penting lainnya untuk berinvestasi di daratan. Kemudian, 2 tokoh utama ibu kota Swallow merasa mereka semakin menyukai Jasper. Mereka pikir pemuda ini sangat cakap, dan di bawah asuhan mereka bisa berubah menjadi aset besar. Mengikuti 4 keluarga besar adalah orang kaya terkenal di kota Harbor. Di antara mereka adalah Bob Lancaster, Smith bersaudara, Tenson Davis, dan nama-nama lain yang dia tahu dari kehidupan masa lalunya. Dia pernah bertemu dengan beberapa dari mereka sebelumnya, tetapi ada juga yang dia tidak pernah beruntung bertemu. Tetap saja, semua orang sopan satu sama lain. Lagi pula, ini adalah situasi di mana bahkan musuh sejati harus memaksakan senyum satu sama lain, atau mereka hanya akan dianggap tidak masuk akal. Belum lagi kota Harbor, di satu sisi, berhutang pada Jasper, sehingga bahkan Smith bersaudara yang merupakan saingan bersaing di industri media dan hiburan sangat sopan dengan Jasper. Setelah percakapan panjang, mereka bertukar informasi kontak. Setelah upacara penyambutan singkat, semua orang masuk ke mobil mereka masing-masing sebelum menuju ke hotel. Sesampainya di hotel, Jasper kemudian berbicara lagi dengan Patua Lau, namun Patua itu sudah tidak muda lagi dan penerbangan panjang telah membebaninya. Ditambah lagi, dia juga punya orang penting lain yang harus ditemui sore itu. Karena itu, Jasper tidak memperpanjang sambutannya dan minta diri setelah mengobrol singkat. Zachary adalah orang yang mengantar Jasper keluar dari pintu. "Bagaimana persiapan perjamuan? Mulai besok, kan? Ada yang bisa aku bantu?" Zachary bertanya. Jasper tersenyum, "Semuanya sudah disiapkan. Menurutku tidak akan ada masalah." Zachary mengangguk dan tersenyum, tampak senang. "Bagus, kalau begitu, kita akan berbicara lebih banyak setelah perjamuan selesai. Ini adalah acara besar. Jadi lakukan yang terbaik dan pastikan acaranya sempurna." Bab 388 Perjamuan perayaan untuk hak menjadi tuan rumah Olimpiade diadakan pada hari berikutnya. Pada saat ini, Stadion Sarang Lebah masih belum ada di ibu kota Swallow. Dengan demikian, tempat dengan panggung terbesar adalah Stadion Pekerja. Renovasi Stadion Pekerja dihentikan sementara selama sebulan penuh karena hal ini. Setelah putaran persiapan yang intens, mereka akhirnya menyelesaikan seluruh tata letak untuk renovasi. Acara ini akan disiarkan langsung oleh CTV dan 18 saluran satelit secara bersamaan. Banyak awak media dari dalam dan luar negeri tiba di lokasi untuk melakukan wawancara dan laporan. Ibu kota Swallow akan mengirimkan para profesional untuk mengawasi keamanan dan keselamatan acara tersebut. Senja menyelimuti kota kuno ini,
Ada lampu biru dan merah yang bersinar di mana-mana, ditambah dengan kilatan dari kamera berbagai wartawan. Stadion Pekerja dipenuhi orang, lebih dari 10.000 penonton datang ke sini karena reputasinya, dan mereka membuat stadion tidak bisa ditembus. Setelah semuanya siap, pada pukul 6 sore, semua tamu terhormat dengan kartu undangan datang satu demi satu. Di kedua sisi karpet merah ada banyak warga dan jurnalis yang bersemangat yang mengambil foto dengan agresif. Semua tamu terhormat dengan kartu undangan merasa seperti selebriti. Mereka berjalan dengan kepala tegak dan dada membusung di sepanjang karpet merah di tengah sorak-sorai yang menggelegar. Mereka merasa bahwa kehidupan di atas begitu biasa. Adegan yang sangat besar, setelah keluar dari mobil, Lisa bergumam pada dirinya sendiri dan melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi terkejut saat dia berjalan melintasi karpet merah. Pada saat ini, orang-orang di sebelahnya adalah ayah dan pamannya. Ben juga ada di sampingnya. Tuan rumah ini cukup hebat. Ayah Lisa, Norman Gardner, merasa terkejut yang sama saat dia mengatakan itu. Ingat teman-teman, lihat saja dan dengarkan tetapi jangan bicara. Ini bukan rumah kita tempat kita bisa mengamuk. Ayah Ben, Ian Holt, berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, Ben mengangguk dengan hati-hati. Tiba-tiba, dia menunjuk sekelompok orang di depannya dan berkata, Ayah, Paman, bukankah itu Presiden Kamar Dagang Haddock? Haruskah kita pergi dan menyapa? Ian dan Norman saling berpandangan. Mereka pergi dan mulai bertukar salam berjabat tangan pada saat yang bersamaan. Di belakang mereka, Ben bertanya pada Lisa, di mana Tuan Turner? Aku tidak melihatnya dimanapun. Tuan Turner dan yang lainnya masuk lebih awal, aku akan mencarinya langsung nanti, kata Lisa lembut. Ben menghela napas lega, dia bergumam, seseorang yang bisa menjadi tuan rumah acara seperti ini adalah orang yang hebat, latar belakang dan kekuatannya sangat luar biasa. Ketika Lisa hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia melihat sosok yang familiar dari sudut matanya. Dia meraih Ben dengan cepat dan berkata, Benny, lihat, bukankah itu Jasper? Pacar Wendy. Ben segera menoleh setelah mendengar itu, memang. Dia melihat Jasper yang sedang berbicara dengan Henry. Seringai muncul di wajahnya, setelah memberitahu Ian dan Norman, dia meraih Lisa untuk berjalan ke arahnya. Pada saat ini, Henry mengeluh kepada Jasper dengan keengganan di wajahnya. Dia adalah tuan muda dari keluarga Law, jadi tidak perlu dikatakan seberapa besar pengaruhnya. Namun, dengan kepribadiannya, dia bahkan tidak ingin berinteraksi dengan orang-orang hebat itu. Dia juga tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan serius tentang kesejahteraan seseorang untuk dijadikan panutan seseorang. Saudaraku, aku benar-benar tidak ingin berada di sisi ayahku. Banyak orang besar di mana-mana dan aku bahkan tidak berani bernapas terlalu keras, jadi bagaimana aku bisa memiliki kesempatan untuk berbicara? Kenapa aku tidak bisa tinggal bersamamu? Kau harus pergi bahkan jika kau tidak mau, kau berusia 20-an, apakah kau akan tetap menjadi anak-anak selamanya? Jasper berkata dengan lemah, kau akan terbiasa dengan acara semacam ini cepat atau lambat, jika kau benar-benar tidak bisa, suruh Ana pergi, aku ingin tahu kepada siapa kau akan menangis ketika Ana adalah orang yang mendapatkan semua harta keluarga di masa depan. Setelah Henry mendengar itu, dia terkekeh sambil mengalihkan pandangannya, itu juga berhasil. Aku akan lebih dari senang jika kau bisa membuat Ana menjanjikan aku uang saku yang cukup setiap tahun. Setelah Jasper mendengar itu, dia memandang Henry dan berkata dengan serius, kau bisa menjadi pria dewasa karena ayahmu ingin memukulmu sampai mati. Cinta seorang ayah sangat luar biasa. Wajah Henry murung, ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar suara dari belakangnya. Bab 389 Oh, Wendy serius memberimu kartu undangan. Dan kau punya nyali untuk muncul. Ben membawa Lisa, mereka berdua menghadiri perjamuan ini dengan mengenakan pakaian paling mewah mereka dan menatap Jasper dengan benci dan jijik. Ben mengejek, aku tidak menyangka kau begitu berani. Lisa menutupi wajahnya dan tertawa, dia berkata, kau bahkan mengenakan jas, betapa jeleknya, memang, setiap orang berpangkat rendah akan terlihat seperti agen asuransi setelah mengenakan jas. Apakah Wendy membelikan pakaian ini untukmu juga? Jas yang dikenakan Jasper sekarang adalah yang dirancang Ana sendiri saat itu. Jasper pernah memakai ini saat di kota Harbor dan ini adalah kedua kalinya dia memakainya. Tuan Muda Law sudah merasa kesal, ketika dia mendengar mereka berdua mengatakan pakaian Jasper jelek, api kemarahan segera melonjak di hatinya. Dari mana dua idiot ini berasal?
Apakah kalian tidak memiliki kemampuan untuk membuat penilaian yang cerdas? Tidak bisakah kalian melihat bahwa aku sedang berbicara dengan pria ini? Enyahlah. Ben dan Lisa kehabisan kata-kata setelah mereka diteriaki. Ben menatap Henry dengan kebencian di wajahnya, ketika dia melihat bahwa Henry memiliki temperamen yang luar biasa dan aura yang flamboyan dan suka memerintah. Dia tahu ini bukan sesuatu yang dimiliki orang biasa. Karena itu, dia menekan ketidaksenangannya dan mendengus, "Siapa kau? Sepertinya aku tidak mengenalmu, bukankah kamu sedikit berlebihan karena meneriakiku tanpa alasan? Dan kau tidak berlebihan untuk berbicara seperti itu, kau bodoh." Henry sangat senang, keduanya jelas-jelas mengejek Jasper barusan dengan cara mereka berbicara. Karena itu, Henry menyeringai dan berkata, "Aku ingin berteriak padamu, jadi aku melakukannya. Ketika aku ingin memukulmu, aku akan langsung meletakkan karung di atas kepalamu dan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Kau pikir kau siapa? Apakah ini giliranmu untuk memuntahkan omong kosong di depanku?" Wajah Ben memerah. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu sombong sebelumnya. Henry segera meneriakinya setelah perselisihan dan bahkan mengatakan hal-hal yang menghebohkan. Dalam menghadapi arogansi Henry, Ben berpikir bahwa emosinya jauh lebih baik dan lebih berbudi luhur dibandingkannya. Ketika dia akan mengatakan sesuatu, Lisa berkata, "Benny, jangan membungkuk ke levelnya, coba pikirkan, seberapa baik orang berlevel rendah seperti Jasper. Yang satu bernilai rendah dan yang satu bahkan tidak memiliki kualitas batin, bukankah keduanya pasangan yang sempurna?" Sementara dia mengatakan itu, Lisa tersenyum dan berkata dengan arogan, "Kita adalah orang-orang tingkat tinggi, orang-orang malang hanya tahu bagaimana meneriaki orang lain, tetapi mereka tidak pernah bisa mencapai tingkat di mana kita berada." Jasper tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Jika mereka mengatakan Henry adalah seseorang dari level rendah, maka tidak akan ada banyak orang level tinggi di sini saat ini. Kali ini, Henry benar-benar geli, sebaliknya, dia sangat marah sehingga dia merasa geli. Henry mengangkat jarinya dan menunjuk hidungnya, dia memandang Lisa dan berkata, "Aku sudah hidup di dunia ini begitu lama dan ini adalah pertama kalinya aku disebut orang tingkat rendah tanpa kualitas batin. Jalang, aku memberimu 3 detik untuk memberitahuku apa pekerjaan ayahmu, perusahaan seperti apa yang dimiliki oleh tetua terkaya di keluargamu, dan siapa yang kau miliki di keluargamu." Ekspresi Lisa menjadi dingin, dia mencibir dan berkata, "Kenapa? Apa kau akan membandingkan latar belakang keluargamu dengan aku? Apa kau bahkan berpikir kau layak? Bandingkan denganmu. Apakah kau layak?" Henry menunjuk ke wajah Lisa dan berteriak, "Kau memiliki wajah yang cantik tetapi kamu memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuanmu sendiri." Setelah dia mengatakan itu, Henry menoleh untuk melihat Ben, dia berkata dengan dingin, "Dan kau, bagaimana kalau aku mengebirimu dan apakah kau menjalani perubahan jenis kelamin?" Ben dan Lisa menarik napas dalam-dalam, mata mereka menjadi merah karena marah. "Sialan, apa yang kau katakan?" Ben langsung menggeram. "Aku berkata, aku akan membuatmu menjalani perubahan jenis kelamin. Lalu, aku akan menjual wanita di sebelahmu ke hutan terpencil di suatu tempat. Apa kau mengerti?" Henry menyeringai, dia telah merasa sengsara sebelumnya, tetapi tiba-tiba, 2 gelandangan yang tampak celaka ini muncul dan mulai bertingkah seperti orang bodoh di depan mereka. Jika dia tidak memberi mereka pelajaran, siapa yang akan melakukannya? Bab 390. Ben dan Lisa sangat marah hingga mereka gemetaran. Tidak pernah ada orang yang menyerang mereka dengan begitu liar sebelumnya sepanjang hidup mereka. Kesombongan dan keangkuhan Henry yang terpancar dari tubuhnya sebagai anak hedonis dari orang tua kaya berhasil menaklukkan mereka. Namun, Ben tidak mampu menanggung rasa malu dan penghinaan yang luar biasa ini. Ben menatap lurus ke arah Henry dan berkata dengan dingin, "Berhenti menyalak, lakukan jika kau punya nyali. Kau pikir kau siapa? Jika Tuhan adalah bosnya maka kau adalah orang kedua yang bertanggung jawab. Kau tidak tahu pasti siapa yang akan membunuh siapa ketika itu terjadi." Henry menyipitkan matanya dan tersenyum jahat, dia berkata, "Baiklah, coba saja. Aku tidak tahu apakah aku yang kedua bertanggung jawab jika Tuhan adalah bosnya, tapi aku yakin aku bisa menginjak wajahmu dan meludahimu. Sial, ada lelaki dan perempuan bodoh di sini. Jika aku tidak membunuh kalian hari ini, maka nama keluargaku bukanlah Lau." Siapa Henry Lau? Dia adalah putra hedonis nomor 1 dari orang tua kaya di negeri ini.
jika dia bertindak seperti preman, bahkan Tuhan akan gemetar di bawah kakinya. Sejak dia mulai memahami dunia, anak-anak dari orang tua kaya yang telah diganggu olehnya sudah cukup untuk membuat antrian. Orang berpangkat rendah seperti Ben dan Lisa bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengintip jika mereka diatur menurut senioritas. Jasper menepuk bahu Henry ketika dia melihat bahwa dia marah. Baiklah, jangan membuat keributan, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan ketika kita pergi. Satu-satunya orang di dunia yang bisa menghentikan Henry selain dari Patua, Zachary, dan Anna adalah Jasper. Tidak ada alasan lain selain itu. Jasper menggunakan kemampuan dan kekuatannya sendiri untuk benar-benar membuat tuan muda ini menyerah padanya. Setelah Henry mendengar apa yang dikatakan Jasper, dia melengkungkan bibirnya, dia menggunakan tatapan berbahaya untuk melihat Lisa dan Ben sebelum tertawa eksentrik. Aku akan mendengarkan saudara iparku hari ini sebagai rasa hormat, namun kita belum selesai, tunggu saja kalian berdua, bodoh. Ben mengejek, siapapun yang keluar adalah pengecut. Lisa menyilangkan tangan di depan dada dan menatap Henry dengan arogan. Dia menyeringai dan berkata, aku akan membunuhmu kapanpun aku mau setelah aku menyapa Tuan Turner. Tuan Turner, Henry mengejek, Eric Turner. Kau pikir orang bodoh itu berani bertindak jika kau memanggilnya di depan kami? Kebetulan aku kesal padanya, jadi panggil dia jika kau punya nyali. Ekspresi Lisa berubah, ketika dia mendengar nada arogan Henry. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dia bertanya, siapa kau? Jasper melihat waktu dan menyadari sudah hampir waktunya. Dia menyela pembicaraan mereka dan berkata kepada Henry, kita harus pergi. Henry tersenyum pada Lisa, namaku Lau, orang di sini malam ini yang memiliki Lau sebagai nama keluarga mereka. Setelah dia mengatakan itu, Henry dan Jasper pergi. Setelah mereka berdua pergi, Lisa menoleh ke Ben dengan bingung. Benny, dia bilang nama belakangnya Lau, kau kenal dia. Namun, Lisa tidak mendapatkan jawaban Ben setelah waktu yang sangat lama. Dia berbalik untuk menatapnya dengan bingung, tetapi yang dia lihat adalah wajah pucat Ben. Keluarga Lau. Mungkinkah dia salah satu dari keluarga Lau? Bagaimana mungkin? Keluarga Lau adalah salah satu dari 4 keluarga kaya di kota Harbor. Kenapa mereka di sini? Ketika Ben mengatakan ini, seluruh tubuhnya gemetar.